yang keluar. Nggak ada. Semua keluar. Mana? Nggak apa-apa. Halo, selamat sore adik-adik. Sore. Masih semangat kah? Masih. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik. Baik, sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Hendrika Jenia Moru, Tapi biasa kalau nama dipanggil kakak Jenny. Jenny. Coba ulang, nama kakak siapa? Kakak Jenny. Oke, jadi kakak dari jurusan kesehatan gigi. Sekarang kakak semester 6. Terima kasih kepada adik-adik. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Terima kasih juga kepada untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Sebelum kita melakukan penyuluhan, di sini adik-adik, di sini saya membawakan materi tentang plak. Nah, plak ini atau sisa makanan. Adik-adik bisa lihat? Bisa. Saya belum. Belum. Ini rokok, ini PT. Ini sudah. Sudah. Nah, plak ini suatu endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi. Yang berwarna kuningan, yang berwarna kuning. Nah, penyebab terjadi plak itu biasa berawal dari karena adik-adik malas menyikat gigi. Terus yang kedua, adik-adik mengonsumsi makanan yang biasa mudah melengket. Contohnya seperti kayak permen. Ini permen yang pokoknya permen yang melengket di gigi. Permen karet, permen yang manis-manis, coklat. Itu bisa menjadikan Nah, terus ini solusi gigi yang tidak teratur. Contohnya adik-adik yang ada gigi taring, gigi yang tidak rapi. Nah, di sini adik-adik mungkin ada gigi yang tidak berdirinya tidak rapi. Keluar masuk. Itu nanti adik-adik pada saat sikat gigi itu nanti setengah mati. sama beril. Ya, nanti kalau pada saat sikat gigi itu kadang ada yang tidak bersih karena dia punya gigi berdirinya tidak rapi. Itu yang bisa membuat ini gigi berwarna kuning. Itu karena pada saat sikat gigi itu pasti dia punya ini setengah mati. Ya, itu sikat gigi. Jadi kalau adik-adik punya gigi yang tidak rapi, jadi sikat gigi dengan harus pelan-pelan supaya bisa dapat bisa bersih. Apalagi kalau gigi yang sudah tidak rapi baru sikat gigi begini, pasti dia tidak akan bersih. Nah, contohnya seperti ini, gigi tidak rapi. Lihat. Itu dia keluar masuk. Akibat lanjut dari plak.
itu yang sisa makanan. Nah, akibat dari kolak itu yang tadi kakak bilang sisa makanan. Nah, itu bisa membuat gigi berlubang. Itu bisa membuat gigi berlubang. Nah, itu muncul lubang gigi. Lubang gigi yang pertama yang warna hitam. Yang pertama tuh dia kecil sedikit, kayak yang kecil ke titik tuh. Nanti kalau adik-adik kalau malas menyikat gigi, pasti nanti dia akan melebar sampai ke bagian dalam. Nanti kalau dia sudah sampai di dalam, itu adik-adik akan merasakan sakit gigi. Itu pasti sangat sakit. Yang kalau yang masih kecil begini dia tidak akan sakit. Contohnya kecil ke titik tuh. Nanti dia belum sakit. Nanti kalau adik-adik kalau sudah muncul dia punya gigi lubang yang kecil tuh, yang di atas, bagian atas yang penggunaan tuh, itu biasa sering terjadi di gigi geraham. Adik-adik tahu gigi geraham? Itu nanti dia punya gigi yang lubang yang kecil tuh. Kalau adik-adik malas menyikat gigi, pasti nanti dia kelamaan dia akan melebar. Itu nanti dia akan lubang yang kedua, lubang yang agak besar sedikit. Itu tuh lubang yang besar bagian dia masuk ke dalam tuh, yang sudah masuk ke dalam tuh pasti dia akan sakit. Mungkin adik-adik ada yang pernah mengalami itu. Pernah? Tidak pernah? Adik-adik tidak pernah rasakan gigi sakit? Pernah. Ada. Rasanya kemana? Saya pernah. Ngilu. Pasti sampai menangis. Iya. Bengkak. Ya, pasti sampai bengkak. Pasti merasakan itu rasanya kayak mau menangis. Iya. Tahu sakit. Sakit kayak. Terus yang ketiga, bau mulut. Nah, adik-adik mungkin sering pernah atau mungkin pernah ngomong sesama teman. Nah, pada saat ke teman ke apa, sementara ada omong begini, ke ada pernah cium aroma bau apa gigi lubang tuh? Bau sekali. Pernah ada yang bilang, iya kakak punya gigi ini terlalu bau. Pernah begitu? Pernah. Bau yang kayak tidak enak, yang tidak sedap, pasti kayak terlalu bau. Itu karena apa? Kalau bau itu karena gigi ada gigi lubang. Itu ada gigi lubang. Terus yang apa, proses terjadinya ini gigi lubang tuh yang biasa berawal dari yang adik-adik makan, yang sisa-sisa makanan yang ada di gigi tuh, itu biasa berawal dari situ. Itu karena adik-adik malas menyikat gigi, makanya berawal dari sisa-sisa makanan akan menjadi gigi lubang. Kakak baru menangis. Jadi itu akan menjadi gigi lubang. Itu karena adik-adik tidak dibersihkan, karena membiarkan begitu, maka dia akan menjadi gigi berlubang. Yang pertama yang berawal dari warna, karena adik-adik malas menyikat gigi, akhirnya dia akan menjadi gigi lubang yang kecil. Terus lama kelamaan dia akan menjadi gigi lubang yang besar. Yang besar itu nanti bisa membuat adik-adik gigi sakit, terus gigi sakitnya tidak bisa tidur. Jadi adik-adik itu yang berawal dari sisa makanan itu yang membuat adik-adik punya gigi sakit. Itu adik-adik harus rajin menyikat gigi. Nah, terus kalau cara untuk menyikat gigi yang baik dan benar itu harus minimal 2 kali sehari. Nah, 2
2 kali sehari itu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Itu adik-adik harus sikat gigi. Nah biasanya adik-adik kalau sikat gigi itu biasa minimal berapa kali? 2. Dua kali. 2 kali. Biasanya pagi atau sore? Pagi. Pagi. Setelah makan. Malam Malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Itu adik-adik harus rajin sikat gigi. Jadi kalau adik-adik kalau pada saat pada saat pagi makan tuh adik-adik harus rajin sikat gigi. Terus cara sikat giginya itu jangan sikat gigi sembarang. Biasa kan adik-adik pasti tahu cara sikat gigi, tapi masih banyak yang salah untuk cara sikat gigi. Nah cara sikat gigi itu yang cara gerakan memutar, bagian atas tuh gerakan turun, kalau bagian bawah harus sikat tarik ke atas, terus bagian ini tarik turun atau dengan gerakan memutar. Terus adik-adik pilih sikat gigi itu harus jangan adik-adik pilih sikat gigi yang besar, gigi su kecil tapi pilih sikat gigi yang besar. Pasti kalau adik-adik pilih sikat gigi yang kecil atau besar? Kecil. Yang pas dengan gigi. Jangan adik-adik pilih sikat gigi yang besar, nanti pada saat sikat gigi itu nanti dia tidak sampai di bagian ujung. Harus pilih sikat gigi yang kecil untuk bisa pas dengan gigi. Pasti banyak adik-adik sikat gigi itu pasti yang bagian belakang tuh pasti adik tidak bersih. Terus yang kedua harus mengonsumsi makanan yang berserat dan bukan makanan yang pedis. Manis. Bukan makanan yang manis. Keripik. Bukan keripik. Itu harus mengonsumsi makanan yang berserat dan berair. Contohnya makanan yang berserat tuh seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau adik-adik pernah belajar sonde makanan yang berserat dan berair tuh? Pernah belajar? Tidak. Saya pernah. Itu adik-adik harus mengonsumsi makanan yang berserat dan sayur-sayuran. Contohnya seperti makanan yang berserat itu apa saja? Contohnya seperti buah-buahan. Nah, buah-buahan itu yang seperti nanas, pepaya, tomat, tidak, pepaya, nanas, pisang. Terus ini apa lagi? Pepaya, strawberry, Kalau semangka. ini dengan jeruk, pintar sekali. Terus apa lagi? Apel, anggur. Cherry. Itu. Nah, terus kalau sayur-sayuran contohnya seperti Sayur marungga, sayur pepaya, sayur kangkung, brokoli, sayur putih, sawi, sayur wortel. Nah, itu adik-adik harus mengonsumsi buah dan sayur-sayuran supaya bisa mencegah gigi Saya berlubang. pernah makan wortel. Jadi adik-adik jangan terlalu makanan yang manis. Nanti makanan manis itu bisa membuat adik-adik gigi sakit, gigi lubang. Nah, adik-adik mau gigi nanti sakit, nanti adik-adik merasakan gigi yang sakit, tidur tidak nyaman, pada saat makan tidak nyaman. Jadi adik-adik harus mengurangi makanan yang manis, lebih banyak mengonsumsi makanan yang berserat, contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Itu adik-adik perlu mengonsumsi sayur-sayuran. Pernah adik-adik lebih banyak makan sayur-sayuran dengan buah-buahan, atau adik-adik lebih banyak makan yang manis? Saya buah-buah dan sayur. Pasti Kakak. kurang pasti adik-adik lebih banyak makan yang manis. Saya pernah makan Nah, terus harus berkumur dengan air setelah makan. Supaya apa? Berkumur dengan air setelah makan itu supaya apa?
membersihkan apa kotoran yang ada di dalam mulut. Itu bisa membuat kotoran yang ada di dalam mulut supaya jangan ada sisa-sisa makanan yang di sela-sela gigi. Itu adik-adik lebih banyak berkumur air putih. Ya. Terus adik-adik harus rajin kontrol ke dokter gigi atau di klinik yang terdekat. Itu untuk adik-adik 3 bulan sekali. Kalau untuk orang tua 6 bulan sekali. Jadi adik-adik lebih banyak kontrol ke dokter gigi. Sebelum sakit adik-adik harus rajin kontrol ke dokter gigi untuk periksa gigi. Jangan sampai terjadi gigi lubang baru pergi ke dokter gigi. Itu hati-hati ya deh. Itu adik-adik rajin ke dokter gigi. Kalau adik-adik pada saat sakit baru pergi ke dokter gigi. Terus di sini adik-adik ada yang mau bertanya? Adik-adik Saya. ada yang mau apa? Silakan. Obat gigi itu apa-apa, Sa? Kalau untuk obat gigi, kalau untuk mengobati gigi, kalau adik-adik kalau mau untuk gigi, mengobati gigi itu, kalau untuk adik-adik kan masih kecil lah. Jadi adik-adik harus ini apa pengolesan fluor, vitamin, kasih vitamin. Yang mana? Yang vitamin yang nanti ada di adik-adik pernah di klinik sonde. Saya pernah, tapi itu untuk kakak saya. Dia punya obat tuh agak yang ada cari-cari tuh. Contohnya seperti ini. Oh iya ya. Apa? Ini contohnya seperti ini. Oh ini. Iya. Obatnya obat. Nah, contohnya seperti itu. Itu udah ada ini. Terus apalagi ada yang mau bertanya? Nah, Saya. Apa sikat gigi itu berapa kali? kalau sikat gigi itu minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, jangan adik-adik pada saat pagi makan dulu baru sikat gigi, itu salah. Jadi adik-adik makan dulu baru sikat gigi. Supaya apa? Supaya jangan ada sisa makanan yang ada di dalam mulut. Terus malam tidur juga begitu. Kalau pada saat makan itu harus sikat gigi. Supaya nanti jangan, pasti kalau adik-adik kalau tidak sikat gigi nanti ada bakteri yang di dalam mulut tuh. Itu nanti bisa membuat gigi lubang. Karena ada sisa makanan yang ada di dalam mulut. Terus ada bakteri. Nanti itu bisa membuat Kalau makan gigi lubang. Apalagi? Kalau makan buah anggur bisa. Kalau lebih banyak adik-adik harus mengonsumsi buah-buahan. Makan buah-buahan dengan lebih banyak makan sayur-sayuran. Hah? Kakak, saya makan jeruk ini 7 buah. Seberapa menit ya? Kalau saya makan sayur semuanya. Ya, boleh juga, sangat boleh makan. Oke, sekian dari kakak, hanya itu saja. Oke, terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktu. Jadi di sini kakak sarankan adik-adik harus rajin sikat gigi, harus rajin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, untuk adik-adik 3 bulan sekali. Jadi adik-adik pergi ke dokter gigi terus untuk apa? Periksa gigi supaya jangan sakit dulu baru adik-adik pergi ke dokter gigi. Oke, hanya itu saja dari kakak. Sekian dari kakak, terima kasih banyak. Oke, dah.